Saatnya Anda mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Kita masuk ke yang ditanyakan sama Mas Imron. Ada redaksi begini, wa makaru wa makarallah innallaha khairul makirin. Nah, yang menarik, redaksi ini pakai istilah makar. Di dalam bahasa, mungkin lebih banyak ke bahasa politik, sering dipakai dengan istilah makar. Ya, bahasa sosial politik ya. Maksudnya makar itu apa? Ada bawahan yang mau menjatuhkan atasan, nah itu makar. Ada bawahan yang mau memelorotkan atasan, itu makar. Ada ada yang mau, misalnya begini, ada sekelompok komunitas tertentu yang ingin menjatuhkan sang pemimpin, nah itu disebut makar. Ada kudeta, misalnya gitu, itu dalam bahasa sosial politik disebut dengan makar. Kalau dipakai dengan bahasa itu, masa Allah makar, Allah sebaik-baik pemakar, ya kan jadi lucu. Allah mau makar sama siapa? Allah mau mengkudeta siapa? Allah mau menjatuhkan posisi siapa? Nah, menarik lah. Karena kalimat di situ, redaksinya di situ pakai wa makaru wa makarallah. Kalau kalian makar, Allah juga Allah juga punya makar. Dan Allah sebaik-baik tukang makar. Gimana makar, terus difahami apa makar itu? Ya, yang paling praktis itu adalah, yuk kita membuka kitab tafsir, jangan menafsiri sendiri. Itu yang menurut saya paling efektif, paling simpel, sekaligus tertib dalam belajar. Ya, jangan kita mempelajari ayat tetapi tidak lewat para ahli tafsir. Misalnya apa? Lewat Pak Yai, lewat Pak Ustadz, lewat Pak siapa, apalagi sekedar lewat teman ngobrol. Enggak. Itu sangat tidak relevan. Itu sangat tidak tertib. Itu menyalahi hukum ketertiban dalam belajar ayat. Kalau mau belajar ayat, idealnya kepada ahli ayat, yaitu utusan-utusan Allah, yang memang diutus untuk menjadi guru dari ayat-ayat, guru dari wahyu. Ya, minimal kepada yang ahli di bidangnya. Dalam hal ini adalah ahli tafsir. Ya, bukan ahli ayat, ahli tafsir. Kalau ahli ayat, dia memang menyatu dengan ayat itu. Jadi dia merupakan ayat yang hidup, ayat yang bisa berbicara, ayat yang berpribadi. Nah, kalau ahli tafsir itu masih ada ruang untuk salah menafsiri ya. Tetapi kalau seseorang sudah memenuhi syarat jadi ahli tafsir, ya bukan kita yang harus menghakimi. Oh, tafsirannya salah, kita bukan ahli tafsir. Nah, minimal kita kalau belajar ayat melalui ahli tafsir itu minimal. Idealnya ya melalui ahli ayat, bukan sekedar ahli tafsir, tapi ahli ayat. Kalau ahli ayat itu orangnya sudah menyatu dengan ayat itu. Ya, dia adalah pengejawantahan dari ayat itu. Itu ahli ayat. Grade di bawahnya yang standar minimal yaitu ahli tafsir. Meskipun masih ada ruang kemungkinan para ahli tafsir itu masih salah tafsir, tetapi dia sudah mempunyai kewenangan untuk menafsir. Tapi kalau saya yang tidak punya
kualifikasi tentang itu, tidak memenuhi kriteria tentang ahli tafsir, dan saya ikut nafsir. Begitu saya niat untuk menafsiri, sudah salah niatnya. Kemudian kita melakukan penafsiran-penafsiran, itu sudah salah. Meskipun mungkin penafsirannya kebetulan pas, bukan benar, tapi hanya kebetulan. Ya, tapi caranya sudah salah, jadi tidak bisa ditolerir. Ya. Udah. Tadi mau masuk malah ke situ lagi. Ya, kita masuk lagi ke apa yang saya pahami tentang ayat itu. Yang saya pahami begini. Salah satu yang saya tangkap dari pelajaran tafsir tentang ayat itu, bahwa siapapun yang mempunyai rekayasa, siapapun yang mempunyai strategi, siapapun yang mempunyai rencana-rencana, boleh Anda merencanakan sesuatu. Nah, bisa juga dikonotasikan, sesiapa yang mempunyai rencana tidak baik, sesiapa yang mempunyai rencana strategi yang tidak baik, maka ketahuilah bahwa Allah itu juga punya rencana, Allah juga punya rekayasa, Allah juga punya strategi, dan Allah sebaik-baik perencana, sebaik-baik pembuat strategi, sebaik-baik pembuat rekayasa. Kenapa? Karena semuanya bermuara kepada Al-Wahid, kesempurnaan. Kalau rencana yang dari Allah itu sempurna, ya, jadi proporsional, adil, proporsional. Kalau rekayasa itu yang rekayasa dari Allah, itu sebuah rekayasa yang memanfaati semua pihak. Kalau Allah punya rekayasa strategi, itu yang proporsional bagi semua pihak, merahmati bagi semua pihak. Bisa jadi menghukum yang salah, itu juga untuk kebaikan semua pihak. Ya, orang dia mau merekayasa tertentu, kemudian pakai nama Tuhan misalnya, kampanye pakai nama Tuhan sebagai aset untuk meraih suara. Ya, Anda boleh melakukan itu, tapi jangan lupa bahwa Allah itu juga maha merekayasa, Allah juga maha merencana, Allah juga maha berstrategi dan sempurna. Kita boleh punya rencana, boleh, tapi ingat, rencana Allah lah yang terbaik. Kita boleh punya target, ingat, ya, tapi planning yang terbaik adalah yang dari Allah, dan Allah sebaik-baik pembuat planning. Nah, kecilnya begini, Anda punya keinginan, boleh, tapi jangan lupa, keinginan Allah lah yang terbaik. Jadi, kalau kita perspektifnya pakai kacamata tauhid, mari kita taslim kepada makar Tuhan. Mari kita taslim kepada rencana Tuhan. Mari kita taslim kepada rekayasa Tuhan. Mari kita taslim kepada strategi Tuhan. Taslim itu berserah diri. Taslim itu menundukkan diri di bawah supremasinya Dia. Taslim itu dengan kesadaran bahwa Dialah yang saya andalkan, dan saya bergantung menyesuaikan apa yang diinginkan oleh Dia, apa yang diperintahkan oleh Dia, apa yang direkayasakan oleh Dia, apa yang difaktor X-kan oleh Dia yang maha sempurna. Sehingga Anda boleh merencana, kita boleh merencana, tapi yang pasti akan berjalan adalah rencana Tuhan. Jadi Tuhan punya supremasi
dalam masalah perencanaan, masalah perekayasaan, dan masalah strategi. Nah, saya lebih memahami makar itu dalam makna itu, bukan dalam makna istilah sosiopolitis tadi. Ya, kalau dalam sosiopolitis itu sudah konotasinya memang buruk toh, makar itu buruk. Pemberontakan itu bagian dari makna dari makar yang ada di istilah sosial politik. Nah, cuma masalahnya kalau konotasi buruk itu kita kaitkan pada redaksi yang terakhir, innallaha khairul makirin. Sesungguhnya Allah itu sebaik-baiknya pemakar. Nah, itu nggak bisa kemudian dikonotasikan buruk, karena nggak bisa keburukan dihubungkan dengan yang maha baik, itu tidak pernah bisa. Itu kacamata tauhid begitu. Sehingga bagaimana kita mempelajari tafsir dari ayat ini, kemudian kita bisa praktekkan sehari-hari. Kita menyadari bahwa Allah sebaik-baik perencana, Allah sebaik-baik pembikin rekayasa, dan Allah sebaik-baik pembikin strategi. Apa yang kita bisa praktekkan setiap hari? Ya, kalau kita punya keinginan, kita harus ingat bahwa keinginan Allah lah yang terbaik. Jadi kalau keinginan kita nggak tercapai, kita jangan kecewa. Oh, keinginan kita bukan yang terbaik kok. Yang terbaik yang mana? Yang terbaik adalah keinginan Allah. Sehingga dengan begitu, kita akan jauh lebih mudah untuk hidup itu tentram, hidup tenang, hidup damai, hidup rela terhadap semua yang sudah diizinkan oleh Tuhan, yang diinginkan oleh Allah. Sehingga kita tidak terpaku oleh hasrat-hasrat pribadi, keinginan-keinginan personal, target-target ya yang kita bikin, atau harapan-harapan yang kita buat. Kita tidak akan mudah kecewa dengan itu. Kenapa? Kita lebih mengandalkan kepada makarullah. Kita lebih mengandalkan kepada rencana Allah. Kita lebih mengandalkan kepada strategi Allah. Kita lebih mengandalkan kepada rekayasa Allah. Kita lebih mengandalkan kepada faktor X dari Allah. Bukan dari rencana kita sendiri. Bukan dari keinginan kita sendiri. Bukan dari rekayasa strategi kita sendiri. Kenapa? Kita sudah sangat sadar mestinya bahwa kita ini lemah, kita ini bodoh, kita nggak menguasai semua masalah, kita tidak menguasai semua hukum sebab akibat, kita tidak tahu tentang masalah yang seluruhnya. Apalagi kok itu. Ya toh, kita punya rencana ini itu, besok yang terjadi apa aja kita nggak ngerti. Kita punya target ini itu dalam bisnis misalnya, kemudian kita bisa akan ada inflasi apa tidak. Kita juga nggak ngerti seberapa besar inflasinya yang terjadi. Kita juga nggak ngerti. Apakah ada teman saya yang kebetulan dia lupa, kemudian dia tidak jujur dalam bisnisnya terhadap kita. Meskipun kita sudah sangat jujur, kita juga nggak ngerti. Jadi apa yang diandalkan dari diri ini kalau dihadapkan dengan rencana-rencana Tuhan? Nah, saya sering mengistilahkan, mari kita rubah dari PD menjadi PT. Dari percaya diri, ya, menjadi percaya Tuhan. Dari mengandalkan diri yang sangat tidak handal ini, kita rubah menjadi mengandalkan Tuhan. Dan itu syaratnya cuma satu. Apa? Benar. Kalau saya benar, saya memenuhi syarat untuk mendapatkan rekayasa Tuhan. Kalau saya benar, saya memenuhi syarat untuk mendapatkan masuk dalam strategi Tuhan. Kalau saya benar, maka saya masuk di dalam innallaha khairul makirin. Allah sebaik-baik perekayasa, Allah sebaik-baik perencana, Allah sebaik-baik apa? Mau main apa? Ayo, Anda punya strategi apa? Anda punya apa? Sistem apa yang Anda pakai? Infiltrasi? Misalnya gitu ya. Oh. Allah akan meladeni semua dengan segala rahmat dan keadilannya. Sebaik-baik makirin. Kalau kita punya ini, kita praktekkan dalam bertauhid setiap saat, setiap hari, maka setiap kejadian tidak pernah bisa mengecewakan kita. Kenapa? Kita sadar ini ada di dalam
khairul makirin. Nah, yang membuat kita sedih, membuat kita susah, membuat kita menjadi galauer, suka galau, mudah galau, itu karena kita tersupremasi oleh ego kita. Kita punya rencana ini harus tercapai. Saya punya keinginan ini, kalau nggak tercapai, saya kecewa. Kenapa? Karena kita mengandalkan diri. Padahal tidak handal, loh kok diandalkan. Tapi itulah maunya ego begitu. Nanti kalau saya jadi presiden, begini. Siapa yang mau diandalkan? Baru digoyang satu gunung sudah kacau balau itu. Baru digetarkan sebagian bumi dari tanah Indonesia ini sudah kacau balau semua rencana itu. Nanti kalau saya jadi presiden, begini. Pede banget tuh. Memang kita tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau kita menggunakan tauhid, saya diberi kewajiban oleh Tuhan untuk berikhtiar sebaik-baiknya. Kalau saya jadi presiden, akan begini, tapi saya tetap mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan saya sendiri. Saya lebih mengandalkan innallaha khairul makirin. Bukan sekedar mengandalkan rencana sendiri, bukan sekedar mengandalkan konsep-konsepnya sendiri, tapi kembali kepada dasar negara yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pilih presiden yang seperti itu. Pilih calon presiden yang seperti itu. Bukan presiden yang pede dengan egonya sendiri. Pilih presiden yang kembali kepada Pancasila. Jangan presiden yang mewakili komunitas-komunitasnya. Yang hanya sekedar mewakili partai, yang hanya sekedar mewakili, bahkan yang hanya sekedar mewakili rakyat. No. Di situ masih tersembunyi ego kebangsaan. Pelajari ayat ini, wahai para calon presiden. Innallaha khairul makirin. Anda ditantang sama Allah. Anda ditantang sama Tuhan. Anda punya rencana terhadap bangsa ini. Innallaha khairul makirin. Anda bisa pede dengan komunitas Anda. Anda bisa pede dengan pendukung-pendukung Anda bisa pede dengan suara yang banyak mendukung Anda. Ditantang sama Allah. Innallaha khairul makirin. Ya. Mari kita kembali kepada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Dan antara lain ketuhanan yang Maha Esa itu mengajarkan bahwa wa makaru wa makarallah. Innallaha khairul makirin.